Shalom saudara-saudara semua yang terkasih dalam Yesus. Puji syukur kita bersama-sama lagi pada hari ini dalam renungan harian kita. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk sama-sama mempelajari akan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, judul renungan kita adalah berani menyatakan kebenaran. Dan ayat renungan tertulis dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Apakah kamu berani akan tetap teguh menyatakan kebenaran walaupun dalam kesusahan, kesengsaraan? Iman kita akan kelihatan saat kita benar-benar berserah kepada Tuhan, datang kepadanya tanpa keraguan. Sebuah ilustrasi mengatakan tentang seperti ini. Beberapa saat sebelum pecah perang saudara Amerika, seorang peguam yang masih muda dari Vermont tinggal di Pennsylvania. Di sana ia menyaksikan budak-budak pelarian melarikan diri, sehingga ia mengabadikan diri untuk segala kemampuan untuk membebaskan mereka semua. Ketika perang ini pun meletus, Thaddeus menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Amerika Serikat. Tetapi pada saat menghadapi kematian beberapa tahun kemudian, ia benar-benar sendiri. Dan pada batu nisannya di sebuah makam tidak dikenal tertulis kata-kata berikut ini. Mendapati bahwa makam-makam lain sangat dibatasi berdasarkan ras oleh piagam hak-hak asasi. Maka saya memilih untuk dibaringkan di tempat yang hina ini agar saya dapat membuktikan sekalipun melalui kematian saya, prinsip-prinsip yang saya yakini sepanjang hidup. Dalam Kisah Para Rasul 6 dan juga 7, kita membaca tentang seorang hamba Allah bernama Stefanus. Ia penuh dengan iman, ia penuh dengan kuasa, ia penuh dengan keyakinan. Ia dibawa ke hadapan pemerintah Yahudi atas tuduhan yang palsu dan diizinkan untuk mengucapkan pembelaan bagi dirinya. Hal itu berubah menjadi dakwaan yang berat bagi para pemimpin agama. Mereka meremehkan Stefanus dan berita yang disampaikan oleh Stefanus. Karena itu mereka menyeretnya keluar kota Yerusalem dan melempari Stefanus dengan batu. Maka Stefanus berlutut dan berdoa bagi para pembunuhnya. Cara ia mati berbicara sejelas khotbahnya yang dia sampaikan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengikut Tuhan, kita harus menjadi orang yang penuh keyakinan. Sampai seberat apakah jalan yang rela kita tempuh demi apa yang kita yakini, keyakinan dalam diri kita tentang Tuhan, maka tidak akan kita tinggalkan. Tetapi jadilah kuat saat apapun yang berlaku dalam diri kita. Adalah jauh lebih baik untuk mati demi sesuatu daripada hidup tanpa tujuan. Kata-kata yang sangat baik bagi penutup renungan kita, bahwa kita harus hidup dengan firman Tuhan. Jadi kita punya tujuan menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Terima kasih. Semoga pelajaran kita hari ini membawa kepada kita supaya kita lebih fokus kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa dalam diri hati kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Shalom.